wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat yang baru saja kita terima adalah nikmat diizinkan oleh Allah untuk melakukan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian walhamdulillah, kembali kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyambungkan nikmatnya untuk kita dengan diberi kesempatan untuk sama-sama mengumpulkan bekal kembali, yaitu belajar ilmu agama. Ini adalah rangkaian nikmat yang kita terima sampai siang hari ini. Semoga nikmat-nikmat seperti ini senantiasa Allah berikan untuk kita semua sampai akhir hayat usia kita masing-masing. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pesan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an saat hari-hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Setelah Nabi mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mendambakan kebaikan, wahai orang-orang yang ingin bekalnya baik saat bertemu dengan Allah, maka sudah tiba waktunya untuk kalian beramal soleh. Dan Nabi melanjutkan kepada para sahabat dengan berkata ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang, siapapun sampai hari kiamat yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Kalau kita cermati jamaah, perbuatan buruk itu bukan hanya mencuri, berzina, berbohong, tapi perbuatan buruk juga berkaitan dengan agama kita. Kita sama-sama hafal satu firman Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un. Apa komentar Allah terhadap sebagian orang-orang yang sholat? Apakah Allah memujinya? Apakah Allah menyanjungnya? Apakah Allah mengatakannya bagus, istimewa? Jawab, tidak.
Kita hafal ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ya mungkin kita enggak kepikiran bagian dari kejelekan, bagian dari keburukan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi dalam hidup kita ini adalah asal-asalan dalam ibadah. Mungkin selama ini kita berpikir yang namanya keburukan itu adalah mencuri, keburukan adalah berbohong, keburukan adalah nonton video porno, dan keburukan-keburukan lainnya. Ternyata keburukan yang berkaitan dengan agama ini lebih besar, sampai yang berkomentar pencipta alam semesta ini, sampai yang memberikan reaksi pencipta alam semesta ini. Dia berkata, fawailul lil musallin. Ternyata tidak setiap orang yang sholat dipuji. Ternyata tidak setiap orang yang melakukan sholat disanjung. Bahkan Rabbul Izzah dengan lafaz yang sangat tegas mengatakan celaka. Celaka. Fawailun, celaka. Untuk orang-orang atau untuk sebagian orang-orang yang sholat. Yang seperti apa jamaah? Yang Allah sendiri mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Ayatnya berbunyi sahun, yang memiliki makna sangat luas. Dia lalai dalam menjaga waktunya, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa hafidhu ala salawati. Wajib hukumnya menjaga waktu-waktu salat. Sementara manusia keumumannya menyepelekan, kecuali mereka punya alasan yang dibenarkan dalam Islam. Mereka lalai dari berpakaian. Mereka tidak mengerti sedang berhadapan dengan siapa. Yang seharusnya jika manusia mengerti dan faham, maka dia akan menggunakan pakaian terbaik yang dia milikinya untuk berhadapan dengan sang pemberi kehidupannya. Dan manusia lalai ketika dia mulai sholat, atau mungkin ada di antara kita tidak ada atau tidak tahu kondisinya sedang sholat, kecuali akan hendak salam. Dia nggak sadar sedang sholat. Dia tidak sadar sedang berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Saya mau tanya sama jamaah semua, bagaimana jamaah sedang berbicara dengan atasan, berbicara dengan pimpinan? Apakah penuh dengan konsentrasi atau bukankah konsentrasi kita penuh lahiriah dan batiniah kita, agar tidak terucap kata-kata yang salah di hadapan pimpinan, di hadapan atasan? Itu begitu cara kita sedang berkomunikasi dengan mereka. Yang ini seharusnya diberikan untuk Allah. Berapa banyak di antara kita membaca dari mulai Allahu Akbar? Apa artinya jemaah? Artinya apa? Allah Maha Besar. Kita harus belajar dari lafaz takbir. Lafaz takbir
itu mengecilkan semua yang ada di bumi ini. Hatta ibu bapak kita jadi kecil. Siapa paling berharga dalam hidup kita? Tentu kedua orang tua kita. Tapi ketika berhadapan dengan lafaz itu, Allahu Akbar, maka tidak ada yang bisa melampaui lafaz itu. Hatta ibu bapak kita. Karena yang memerintahkan kita untuk mentaati kedua orang tua kita juga pencipta kita. Itulah makna yang harus kita fahami dimulai di dalam rangkaian awal salat kita. Allahu Akbar. Udah Allah yang paling besar. Maka siap jiwa ini, jasmani dan rohani, untuk berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kita baca doa istiftah atau iftitah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala di doa istiftah kita. Kemudian kita lanjutkan dengan rukun di dalam salat, yaitu surat Al-Fatihah. Di sini ada komunikasi jamaah. Saat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kita berbicara. Kalau kita faham, kalau kita mengerti, kalau kita pernah baca, kalau kita pernah dengar, kalau kita pernah menyimak, saat lafaz ini, saat lisan ini mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya subhanallah. Pak, kalau lagi ngomong sama pimpinan, sama orang tua, dijawab, hati kita seneng gak Pak? Seneng Pak? Berbunga-bunga Pak? Alhamdulillah, pimpinan saya mau jawab ucapan saya, mau respon apa yang saya katakan. Ini yang merespon pencipta alam semesta ini. Saat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka pencipta kita mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian setelah itu kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, dan direspon lagi oleh pencipta kita. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatilah ibadah-ibadah kita, diantaranya ibadah salat kita. Nikmati sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Sepanjang salat kita berkomunikasi dengan Dia, maka mulailah kita memperbaiki salat kita, memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita katakan, agar lebih bermakna ibadah kita. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tanpa disadari, atau mungkin sebagian kita masih berpikir, Nabi pernah mengatakan, ya bagiya syarri, wahai para pelaku kerusakan. Nyolong uang negara namanya apa Pak? Korupsi Pak. Apa? Korupsi. Jelek, buruk, hina. Ternyata ada yang lebih jelek dan hina. Kata Nabi kita SAW, beliau mengatakan aswa'u syarikah, pencuri paling buruk. Gak ada lagi yang lebih buruk dari ini. Paling buruk di bumi ini, yang mencuri haknya Allah di dalam salatnya. Salat ini haknya Allah.
Tapi Nabi mengatakan sebagian manusia mendirikan salat dan dia tidak memahami apa yang dia baca. Dia bergerak lebih cepat daripada pergerakannya ayam yang mematuk. Itu Nabi bilang dia adalah seburuk-buruknya pencuri. Karena yang dia curi adalah bukan haknya rakyat lagi, tetapi haknya Allah yang dia ambil. Berapa Allah minta sama kita untuk kita konsentrasi satu sholat saja, zuhur sampai 30 menit? Wallahi enggak. Berapa? Maksimal berapa, Pak? 15 menit? 15 menit untuk Allah. Makanya Nabi SAW itu kalau mau mulai sholat berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dari dunia ini dengan salat. Maka salat adalah kita beristirahat dari letihnya dunia ini. Konsentrasi bermunajat dengan Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mengatakan, "Ya bagi syarr," wahai orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan, aksir, maka berhenti, maka stop, maka rubah. Kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang punya ketentuan dari pencipta alam semesta ini, agar manusia yang masuk di bulan tersebut mendapatkan manfaat dari bulan tersebut, agar manusia yang diizinkan oleh Allahu Jalla Dzikruhu ada di bulan tersebut bisa menjadi seseorang atau bisa menjadi salah satu orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang gak akan ketemu Allah? Ada. Setiap kita akan bertemu dengan Allah, dan setiap kita akan diaudit oleh Allah. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa para salaf dahulu sangat berharap bertemu Ramadan, karena Ramadan adalah salah satu kesempatan besar yang Allahu Jalla Jalaluhu takdirkan untuk menjadi ajang pengampunan dosa. Maka mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan, mencari informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menjalankan Ramadan. Jamaah, yang jadi masalah, yang membuat kita enggak bertanya atau belum bertanya atau belum maksimal dalam ibadah apa? Apa jamaah? Poin utama yang membuat kita enggak maksimal dalam ibadah apa? Enggak tahu? Asensi. Yang lain? Enggak tahu keutamaan. Saya rasa kalau keutamaan kita bisa tanya sama saudara-saudara kita yang nggak ikut sholat berjamaah, berapa keutamaan sholat berjamaah, mereka bisa jawab? Bisa. Apa? Intinya apa? Kenapa gregetnya kurang? Apa Pak? Karena rewardnya gaib. Coba rewardnya Pak Jero depan situ, gimana Pak? Sholatnya kayak orang bener semua Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah kayak orang bener deh. Karena rewardnya gaib. Coba rewardnya di situ. Yang terbaik apa Pak? Mercy. Apa? Lewat apa? Alphard. Apa? Pionik. Tuh rewardnya begitu. Nampak di depan situ. Wow, BEJ nggak ketampung. Ini bisa berapa kali kloter orang sholat. Itu intinya.
Itu intinya. Rewardnya itu gaib. Gaib, 27 derajat gaib. Sahih? 27 derajat gaib. Saya buka sedikit, Pak. Pernah dengar nama Al-Imam Al-Bukhari? Ma'ruf ya, yang mengarang kitab Sahih Bukhari. Namanya dari seluruh penduduk dunia ini tahu Bukhari. Itu 1 derajat, Pak. Begitu Allah tinggikan dia dengan 1 derajat. Bagaimana 27 derajat? Kebayang? Kebayang enggak? Kan kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu Allah tinggikan derajat, 1 derajat. 1 derajat seperti Bukhari namanya di seluruh penjuru dunia ini tahu. Bagaimana 27 derajat? Bagaimana kelak besok di hari kiamat? Nah, itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena rewardnya gaib. Karena ganjarannya bersifat gaib. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keyakinan pada kita untuk tetap konsentrasi mengejar yang gaib tersebut. Ya. Lihat. Kan Nabi ngomong begini, Pak. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak atau dominan atau mayoritas orang yang berpuasa. Mayoritas bisa masuk kita enggak, Pak? Sangat bisa. Nabi bilangnya apa? Mayoritas orang yang berpuasa tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa dari Allah kecuali dia hanya dapat lapar dan haus. Pertanyaannya, Pak, tapi kenapa setiap tahun manusia selalu mengulang-ulang kesalahannya? Artinya apa? Puasanya biasa-biasa saja, puasanya tanpa perhitungan. Kenapa? Karena rewardnya ini besok dikasihnya, bukan hari ini. Coba kalau reward atau hasil, mohon izin, kalau hasilnya itu dibagikan di tanggal 1 Syawal, dikasih panggil satu-satu sama Allah. Antum puasa nggak ada nilainya, antum puasa nggak ada nilainya, antum puasa nggak ada nilainya. Kalau hari ini, maka setiap tahun orang akan berubah jauh lebih baik. Yang jadi masalah ini lembaran catatan kita tentang puasa kita dan amal-amal kita baru akan kita lihat saat kita telah berjumpa dengan pencipta kita. Disitulah air mata tidak berguna, disitulah penyesalan tidak bermanfaat. Disitulah kita melihat ternyata ada sebagian kecil manusia yang dahulu sangat memperhatikan cara beribadah mereka, mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan di hari itu juga kita akan melihat sebagian besar manusia mereka menyesali cara beribadah mereka dahulu di dunia. Karena hari itu barulah Allah tampakkan, hari itu baru Allah perlihatkan. Padahal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kepada kita. Kata Nabi, keumuman manusia, kebanyakan manusia enggak dapat pahala dari puasa. Pak, kalau kita diperingatkan ya oleh perusahaan kita kerja akan ada PHK besar-besaran tahun depan, gimana reaksi kita? Gimana? Bekerja sebaik-baiknya, cari bagaimana cara agar tidak di PHK. Apa yang membuat kita tidak di PHK?
Kan begitu harusnya respon kita ini mau masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu bulan itu. Allahumma amin. Hari-hari ini hari-hari yang sangat mencemaskan. Sahih? Karena belum tentu kita masuk di tanggal 1 itu. Karena ini hak mutlaknya siapa? Allah. Maka banyaklah menangis, mohon pada Allah semoga bisa masuk bulan itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Minta diberikan kekuatan jasmani dan rohani. Biar jadi atau biar bisa jadi pemenang, la'allakum tattaqun. Bukan hanya jadi penggembira, bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain yang mencapai kemenangan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi kita, banyak orang yang berpuasa tapi besok hasilnya, catatan amalnya itu Allah hanya catat lapar dan haus. Sama seperti sholat, Nabi juga mengatakan warubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Dan berapa banyak atau dominan manusia yang qiyamul lail tarawih, itu dominannya mereka tidak dapat pahala kecuali mereka hanya dapat absensi ikut tarawih. Yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan mental kita. Kalau ada umur, kalau ada kesempatan, saya akan perluas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena sudah jam 1. Al-muslimu inda syurutihim. Seorang muslim adalah yang menepati perjanjian. Ana yakin antum punya janji kerja jam 1. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi buat kita semua. Jika Allah mengizinkan, kita bisa ketemu di lain waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.